Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube saya nih. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan ke Tang City Mall ya. Sambil kita mau beli ini apa namanya? iPhone mungkin 10R ya. iPhone 10R yang sepertinya sedang banyak direkomendasikan oleh banyak YouTuber-YouTuber teknologi saat ini, dan saya juga ikut penasaran apakah si iPhone XR ini masih layak untuk digunakan di tahun 2023 ini. Oke, oleh sebab itu saya dan istri mau ke Tang City karena di sana banyak seller-sellernya teman-teman, kita bisa pilih-pilih dan sepertinya saya akan beli nanti di tempat langganan juga. Jadi yuk teman-teman ikut kita ke Tang City buat lihat sama-sama, siapa tahu juga teman-teman nanti eh, ada yang naksir juga ya untuk handphonenya. Jadi mungkin video kita bisa jadi referensi untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di Tang City. Yuk, udah sampai ke Tang City Mall teman-teman. Yuk kita langsung masuk. Jadi kayak kita mau makan dulu ya. Makan dulu. Apa? Oke. Kayaknya kita makan open aja ya. Mari makan. Makan. Oke, setelah selesai makan kita langsung ke toko langganan kita, yaitu Apple Store yang ada di Tang City Mall. Nah, di toko ini ada banyak sekali pilihan untuk iPhone secondnya. Nah, ini kebanyakan X Inter ya. Dan untuk unit yang ingin saya beli adalah iPhone XR untuk kapasitasnya 128 GB. Setelah memilih unit yang saya inginkan, warnanya dan lain sebagainya, saya melakukan pengecekan untuk kualitas unit yang ingin saya beli, agar jangan sampai nanti ada kendala setelah saya bawa pulang ke rumah. Nah, di sini saya melakukan cek secara fisik maupun cek Trio Tools-nya ya, teman-teman. iPhone sempurna. Lagi sering dapat pertanyaan. Detik-detik momen hilang. Tiba-tiba. Oke guys, jadi ini dia si iPhone XR yang kita beli di Tang City tadi. Kita sudah sampai rumah. Sekarang waktunya kita cek ya si iPhone XR ini. Nah, di tokonya sendiri tadi kita sudah cek, sebenarnya untuk kondisinya ya 80 sampai 90% lah untuk kemulusannya teman-teman, dan menurut saya ini masih wajar. Dan karena ini iPhone second, pastinya akan ada bekas-bekas lecet-lecet pemakaian, jadi kita ya harus terima lah untuk hal tersebut. Nah, kemudian untuk iOS-nya sendiri ini coba kita lihat sudah menggunakan iOS versi terbaru ya, di 16.3 nih. Oke teman-teman, nah yang kita dapatkan tadi ya unit smartphone-nya dan kotak handphonenya juga teman-teman. Ini kotak buatan ya kalau menurut saya, karena tidak terlalu presisi seperti kotak aslinya iPhone. Di sini ya ada ini apa namanya headset, kabel, dan bola charger, dan semuanya ini OEM. Dan saya tidak rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan aksesoris OEM karena akan berbahaya untuk produk yang kita gunakan teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kan si XR ini sedang banyak diminati dan banyak diincar ya oleh teman-teman yang mungkin ingin menggunakan iPhone dengan harga terjangkau di tahun 2023 ini. Dan pertanyaannya, apakah iPhone ini masih cukup worth it untuk dibeli dan digunakan? Saya coba untuk mengetesnya di beberapa poin saja ya. Mungkin di sisi
performa pastinya, kemudian di kameranya juga pastinya teman-teman. Karena menurut saya dua hal tersebut yang akan sangat mempengaruhi penggunaan saya secara pribadi, dan nanti semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang juga ingin membeli si iPhone XR ini. Oke, nonton videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah dari sisi desainnya. Oke, jika dilihat dari segi desainnya, saya rasa iPhone XR ini masih terasa tidak terlalu ketinggalan ya. Karena iPhone XR ini punya desain yang cukup simple sehingga masih cukup relevan dengan desain handphone zaman now. Ditambah lagi, iPhone XR ini punya pilihan warna yang sangat beragam, membuat handphone ini menjadi tidak terasa membosankan. Untuk material sendiri yang digunakan pada iPhone XR ini, menurut saya cukup terbilang premium. Bodi belakangnya menggunakan bahan kaca, sementara pada bagian framenya berbahan aluminium. Penggunaan material berkelas ini membuat iPhone XR ini punya build quality yang sangat baik. Demikian juga dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, membuat iPhone XR ini menjadi sangat nyaman saat digenggam. Secara keseluruhan menurut saya desain dari iPhone XR ini masih sangat aman untuk digunakan di tahun 2023 ini. Masih terasa mahalnya, masih terasa gengsinya, dan intinya tidak malu-maluin saat digunakan. Kemudian kita bergeser ke layarnya teman-teman. Untuk layarnya, iPhone XR ini menggunakan panel IPS Liquid Retina Display yang punya ukuran sebesar 6,1 inci dengan resolusi HD Plus atau 828 x 1792 pixel. Secara spesifikasi di atas kertas, jelas layar iPhone XR ini bisa dibilang biasa saja. Namun jika digunakan secara langsung, layar dari iPhone XR ini jelas punya kualitas yang bisa dibilang cukup memuaskan. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti bermain sosial media atau menonton video, jelas kualitas layar dari iPhone XR ini masih layak untuk diperhitungkan. Mungkin untuk sebagian orang yang cukup detail untuk masalah layarnya ini jelas akan merasakan perbedaan kualitas antara layar iPhone XR ini dengan layar iPhone yang sudah menggunakan panel OLED ya. Namun jujur saya secara pribadi sudah cukup puas dengan kualitas layar dari iPhone XR ini, karena menurut saya layarnya punya ukuran yang pas dan juga secara kualitas warna layarnya ini masih mampu menampilkan kualitas warna yang cukup bagus dan tajam. Kecerahan layar dari iPhone XR ini juga terbilang cukup tinggi sehingga dalam kondisi apapun layar dari iPhone XR ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Oke, kita bergeser ke performanya teman-teman. Untuk performanya, iPhone XR ini ditenagai oleh chipset Apple Bionic A12. Nah, menurut saya performa dari chipsetnya ini masih cukup nendang untuk digunakan di tahun 2023 karena masih sangat mampu menjalankan berbagai aplikasi yang tersedia di App Store-nya Apple. Untuk multitasking atau sekedar buka tutup aplikasi jelas masih dapat dilakukan dengan lancar dengan handphone ini. Nah, yang penasaran dengan performa gamingnya? Jawabannya, handphone ini masih gacor banget untuk performanya. Main game seperti PUBG Mobile atau game berat seperti Genshin Impact juga masih bisa disikat dengan lancar oleh handphone ini. Untuk performa pada PUBG Mobile, settingan gamenya mentok di settingan grafis Ultra HD pada frame rate Ultra atau pada settingan HDR dengan frame rate Extreme. Nah, untuk performanya aman banget teman-teman. Tidak ada kendala untuk gameplaynya sama sekali. Untuk bermain game Genshin Impact juga sama teman-teman. Tidak ada kendala sama sekali selama menjalankan game ini. Gameplaynya dapat berjalan dengan cukup lancar bahkan pada settingan grafis high. Di beberapa momen mungkin akan sedikit terasa FPS yang kurang stabil, namun tidak akan terlalu terasa signifikan. Intinya untuk urusan performa, iPhone XR ini masih sangat aman untuk digunakan. Namun dengan sedikit catatan, suhu handphone ini akan terasa cukup tinggi saat digunakan bermain game cukup lama. Namun menurut saya tidak langsung berpengaruh ke performanya teman-teman. Handphone masih aman saat dijalankan, namun itu tadi suhunya sangat terasa panas ketika kita gunakan dan hal tersebut cukup mengganggu menurut saya. Oke, kemudian di poin selanjutnya kita akan bahas kameranya. Kamera pada iPhone XR ini hanya ada satu untuk kamera belakangnya dan satu kamera selfie-nya. Untuk kamera belakangnya punya resolusi 12 megapiksel dan kamera selfie-nya di 7 megapiksel.
Untuk kualitasnya menurut saya masih cukup oke ya. Menurut saya tangkapan gambar pada handphone ini masih bisa menampilkan hasil yang cukup baik. Baik itu dari segi warna, ketajaman dan detailnya maupun dynamic range-nya. Semua masih sangat aman untuk kualitasnya. Nah, untuk kamera selfie-nya pun juga demikian. Hasilnya masih terasa khas iPhone banget ya dalam mempresentasikan hasil tangkapan gambarnya. Kualitas tangkapan gambar yang bagus pada iPhone XR ini tidak hanya terjadi pada saat iPhone ini berada pada posisi cahaya yang cukup, namun pada saat posisi minim cahaya pun kualitas tangkapan gambar dari iPhone XR ini bisa dibilang masih cukup oke teman-teman. Detailnya masih dapat dan pemrosesan fotonya juga cukup cepat dan hasilnya lumayan terang teman-teman. Untuk perekaman video pada iPhone XR ini bisa mencapai resolusi 4K di 60 fps untuk kamera belakangnya dan HD di 60 fps pada kamera depannya. Yang mana kualitas perekaman videonya menurut saya masih cukup oke juga. Dan yang paling saya suka dari videonya adalah detail dan warnanya yang menurut saya cukup pas, ditambah lagi hasil perekaman video dari iPhone XR ini masih sangat stabil teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari perangkat atau handphone yang ingin digunakan untuk mengambil konten video, menurut saya iPhone XR ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu pilihan karena kualitas videonya menurut saya sangat jempolan teman-teman. Untuk contoh foto dan videonya bisa teman-teman lihat pada tayangan berikut ini. Oke, hasil perekaman video dari XR di 4K 60 fps. Kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Untuk warnanya bagus ya, detailnya juga cukup tajam dan dynamic range-nya juga bagus teman-teman. Oke, harusnya ini stabilisasinya bagus, kita coba sambil jalan. Nah, ini videonya saya ambil sambil jalan. Teman-teman bisa nilai bagaimana stabilisasi hasil videonya. Nah, ini perekaman dengan kamera depannya nih. Ini hanya maksimal di HD saja 60 fps dan hasilnya seperti ini. Untuk stabilisasinya tadi ya cukup bagus juga ya. Oke, cuman sepertinya untuk area yang terkena langsung sinar matahari sepertinya sedikit silau di bagian belakang. Nah, jadi kalau kita memperlihatkan wajah kita, belakangnya terlalu silau. Jika kita ingin fokus ke langit, wajah kita menjadi agak sedikit gelap. Oke. Nah, jadi kesimpulan saya, iPhone XR ini masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2023 ini ya. Karena secara keseluruhan, menurut saya handphone ini masih sangat mampu mengakomodasi kebutuhan kita di sepanjang tahun 2023 ini, baik dari segi performa maupun sektor fotografinya. Semua masih dapat di cover dengan baik oleh handphone ini. Ditambah lagi harga dari iPhone XR ini juga sudah mulai bersahabat ya teman-teman. Sebagai informasi, iPhone XR yang saya gunakan ini saya beli dengan harga di sekitar 5,8 jutaan. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan harga dari iPhone ini ya. Karena iPhone ini saya beli dalam kondisi second dan handphone second ini biasanya harganya diatur atau tergantung seller di mana kita membelinya. Jadi mungkin gambaran saja handphone ini sekarang ada di sekitaran harga tersebut. Jadi teman-teman yang punya budget segitu dan cocok dengan spesifikasi iPhone ini mungkin bisa langsung mencari atau membeli iPhone XR ini ya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.